Shalom. 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 Haleluya. Ada sukacita masih amin hari ini? Masih, terutama yang baru datang ya. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah Tuhan hadirat memenuhi setiap daripada kami Tuhan. Pada saat ini kami izinkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri Bapa yang memenuhi setiap daripada kami dengan hadirat-Mu yang manis Tuhan. Haleluya. Oh ya Shalom Jesus, oh we worship you, we worship you, we worship you. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan, kami sembah Kau, kami berikan segalanya terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh kami nyatakan Tuhan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh kami berikan Kau segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan salam pada kanan kirimu, katakan welcome home. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu, katakan. Lihat belakangmu saudara, kasih salam 5-6 orang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Oh karena kami percaya Tuhan, telah tiba saatnya kami berkumpul, bersatu, bersehati, bersepikir. Kami angkat pujian bagi-Mu Tuhan, sebab sungguh hanya Kau yang layak untuk dipuji. Oh, katakan tiba saatnya kami berkumpul.
dari semua suku dan bangsa. Oh yes Lord, berdiri di hadapan tata anak domba. Oh kami nyatakan, yes Lord, oh tiba saatnya kami berkumpul. Lihat kanan kirimu saudara, dari semua suku dan bangsa. Yes Lord, thank you Jesus, berdiri di hadapan dengan satu suara, satu hati. Kami nyatakan, oh satu suara, dari semua suku dan bangsa. Oh kami berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan, berdiri di hadapan tahta anak dengan satu suara. Kami nyatakan, satu suara, menyatakan dengan satu suara, satu hati. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan buat setiap daripada kami di tempat ini. Katakan pada tanganmu, tetanggaku, the best is still yet to come. And those who believe say, Amen. Come on. Lihatlah bintang di semesta, yes Lord, bintang yang bersinar bagi kita. Oh katakan pada tanganmu saudara, waktu yang telah diberikan sangatlah berharga, dan janganlah siakan. Oh sebab kaulah yang kudamba, dan kaulah segala. Oh sebab kaulah yang kudamba, sebab kaulah yang kudamba, dan kaulah segala. Are you ready to run? Now I run, and
lihatlah bintang di semesta, yes Lord, bintang yang bersinar bagi kita. Lihat belakangmu saudara, katakan waktu yang telah diberikan. Oh, lihat orang lain lagi, katakan sangatlah berharga, maka janganlah sia-siakan. Oh, sebab kaulah yang ku damba, dan kaulah segala. Oh, sebab kaulah yang ku damba, Yesus, yang ku damba, dan kaulah segalanya, segala. Are you ready to run? Come on. Now I run and set my eyes on you. I lay my life at your feet, my heart and my plans and my future's in your hands. Now my soul rests like the stars above, for I know that the best is yet to come. Dengan segenap hatimu katakan, now I run and set my eyes on you. I lay my life at your feet, my heart and my plans and yes Lord, jadikan ini doamu saudara. My soul rests like the stars above, for I know that the best is yet to come. Now I run and set my eyes on you. I lay my life at your feet, my heart and my plans and my future's in your hands. Yes Lord, rest like the stars above, for I know that the best is yet to come. Oh, kami percaya Tuhan, rancangan damai sejahtera Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya rancangan damai sejahtera diberikan bagi kita, amin. Haleluya. That's why we gotta praise Him. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan bersorak haleluya. Come on, clap your hands, come on. Oh, let's sing it together, come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Oh, one more time. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. One more time. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain, yeah. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting, yes Lord. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded, cause praise is the waters my enemies drowning. Sing it out. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I've got to praise the Lord. Oh my soul, I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't, yes Lord. I'll praise cause I know You're still in control. Sing it out. My praise is a weapon. It's more than a sound. Yes, Lord. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I've got to praise
'cause you reign. Hey! Praise 'cause you rose and defeated Yes, death. Lord! Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we've got to praise the Lord, oh my soul. Oh, come on, sing it out. Praise the Lord. Come on, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Come praise the Lord. Come bless the Lord. My soul. Oh, come on, we've got to. Oh, we've got to praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I've got to praise the Lord in every season, in every situation. Yes, Lord. Praise the Lord, oh my Oh, say, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I? keep it inside. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Keep it inside. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, tangan di atas, come on. Sing it out. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that has breath that has breath, praise the Lord. praise the Sing it Lord. out. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Kami sembah, kami puji Engkau, Tuhan. Kau selalu tahu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Apapun situasi kami pada saat ini, we will still gonna praise you, Lord. Dalam susah, dalam senang, dalam sukar, dalam berkat, dalam segala sesuatunya, Tuhan. Kami terima semuanya dari Engkau. Karena kami tahu Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, Tuhan. Bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Sungguh Kau punya rencana bagi kami. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, katakan kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, kami percaya Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal kamu. Yes, Lord. Katakan, kuatkanlah hatimu. Kami percaya Tuhan, lewati setiap persoalan, sebab Tuhan selalu menopang. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Oh, jangan berhenti harap padanya. Jangan berhenti Harap padanya. Oh, kami percaya Tuhan pasti sanggup.
percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yes Lord. Sebab kami percaya tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, katakan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Oh, Tuhanmu takkan memberi, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Oh, katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya Kan tiba nanti Tuhan. tiba Kami percaya nanti, pelangi kasih-Nya akan dinyatakan. kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami mau percaya janji Tuhan akan terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Mari yang percaya saja katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam Suatu karya suatu yang ajaib karya dan yang mulia. yang agung mulia. Aku percaya saatku saatnya sesuai dengan kairos Tuhan tiba nanti, akan terjadi Tuhan. kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam
Kami menantikan janji Allah digenapi dalam hidup kami Tuhan. Firman bilang begini, kami yang menanti-nantikan Tuhan, kami akan diberi kekuatan yang baru. Kami naik terbang bagi Raja Wali, kami berlari tidak menjadi lelah, kami berjalan tidak menjadi lesu. Aku percaya Tuhan bahwa ada kekuatan Tuhan bersama dengan kami, yang memimpin kami kepada janji Tuhan, melewati setiap padang gurun, melewati setiap cobaan ujian yang diizinkan Tuhan terjadi. Aku percaya ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami, sebab Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak akan memberi sesuatu yang tidak baik bagi kami Tuhan. Kami percaya semua baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pada hari ini Tuhan kami melihat janji Allah itu tergenapi dalam hidup kami. Biarlah kami juga beriman untuk melihat janji Allah yang terbaik itu digenapi dalam hidup kami, sebab Tuhan sedang merendak karya yang mulia di atas kehidupan kami. Tuhan sedang membentuk bejana-bejana di sini untuk menjadi bejana yang siap dipersiapkan, dimuliakan oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi bejana yang dapat dimuliakan oleh Tuhan. Kami menjadi bejana yang dapat menjadi saksi bagi nama Tuhan, karena kami tahu janji-Mu itu adalah ya dan amin dan pasti digenapi. Aku mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kami semua. Biarlah terus Tuhan Engkau berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Benar sekali lagi kami yang menantikan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru. Umat Allah terus menantikan Tuhan, terus percaya, jangan goyah imanmu, jangan goyang keyakinanmu, tetapi tetap pegang teguh kebenaran firman. Apa yang Tuhan janjikan, yang sesuai dengan rencana dan kehendaknya, itu pasti akan digenapi dalam hidupmu. Percayalah, terus pegang teguh janji Tuhan, maka kau akan melihat kemuliaan, pelangi kasih-Nya dinyatakan bagi hidupmu dan bagi hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan terus bicara kepada kami, apa yang menjadi rencana-Mu yang sempurna di atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami akan menaklukkan segala hal yang kelihatan dan segala hal yang tidak kelihatan. Dengan iman kami percaya Tuhan, kami sudah melihat bahwa tanah perjanjian itu sudah diberikan bagi kami, dan kami masuk ke tanah perjanjian itu. Kami tahu di tanah perjanjian itu tetap ada tantangan, tetapi kami percaya tangan Tuhan ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan, terus diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari umat Allah yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kami memiliki pikiran Kristus dan langkah-langkah kami sesuai dengan pikiran Kristus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, saudaraku. Amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di atas setiap kehidupan umatnya. Amin. Orang berpikir mungkin waktu Tuhan itu terlambat, tetapi bagi Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak mau memberikan, tadi lagu bilang ular beracun pada yang minta roti. Tapi sering manusia menganggap bahwa itu bukan hal yang diinginkan atau diharapkan. Tetapi saya percaya sebagai orang tua juga, orang tua di sini tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya sesuai dengan umurnya. Betul nggak saudaraku ya? Jadi saya percaya Tuhan juga melihat bagaimana kedewasaan rohani kita. Ketika kita sudah dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan, dalam rohani kita, maka Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang lebih besar dari apa yang sudah ada dipercayakan kepada kita, saudaraku. Amin. Oleh karenanya saudara tetap setia terhadap hal-hal yang kecil, dan jangan tinggalkan perkara-perkara bersama dengan Tuhan, saudaraku. Amin. Firman juga mengingatkan kita bahwa segala perkara dapat aku tanggung, dapat aku lewati bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada aku, saudaraku. Amin. Jadi Tuhan itu memberikan kekuatan, kemampuan yang kita bilang secara jasmani. Mungkin kita melihat bahwa kekuatan manusia kita terbatas. Kita sering melihat kondisi, situasi itu sepertinya tidak ada jalan keluar. Terlalu banyak jalan buntu. Tetapi Tuhan ada di balik yang saudara bilang jalan buntu. Tuhan ada di situ. Selama kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan terus turun tangan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Jangan saudara mengangkat tangan, saudara menyerah. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Jangan bilang begitu, saudaraku ya. Tapi percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit, saudaraku. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Itu yang saudara harus nyatakan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan berkata aku tak sanggup lagi. Jadi mereka gak mau main karena itu bukan lagu dari Tuhan ya. Puji Tuhan. So kita akan melihat firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara sudah ada di luar kepala, saya rasa firman ini masukkan kembali ke kepala saudara. Ya, kita mengaplikasikan firman Tuhan ini. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita melihat di sini pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam firman Tuhan ingin saya sampaikan sini, seringkali kita berkata ini adalah pekerjaan iblis. Iblis yang mau mencuri, iblis yang mau membunuh, iblis yang mau membinasakan. Betul sekali saudaraku. Tetapi iblis memakai manusia. Kalau tadi saudara dengar khotbah siang, memakai manusia untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan iman percaya kita. Kadang-kadang kita sering belakangan ini, baru-baru ini mungkin melihat banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Maka orang-orang yang tinggal dalam gereja ketika dia mendengar sesuatu yang baru, mulai dia merasa hatinya terangsang, kepengen tahu apa sih itu. Lalu dia mulai mengikuti dan pada akhirnya itu ajaran-ajaran itu membawa dia keluar dari jalur Tuhan, saudaraku. Amin. Saudara tidak perlu sesuatu hal yang baru, tetapi saudara perlu firman Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap Allah adalah Allah yang sama, saudaraku. Amin. Dia yang melakukan perkara-perkara yang besar yang pernah dilakukan pada zamannya Daniel, Daud, saudaraku, saat ini juga sama. Amin. Jadi tidak ada yang namanya hal yang baru. Wah, lalu saudara mendengar bagaimana katanya ada saudara tidak memerlukan Tuhan. Tuhan itu hanyalah diri saudara yang saudara melakukan hal yang baik. Ada pengajaran berkata bahwa good is God. Ya, kalau kita percaya bahwa adalah God is good. Betul saudaraku? Allah itu baik. Tapi buat pengajaran-pengajaran yang sedang beredar, dikatakan bahwa good is God. Melakukan yang baik itu sudah Tuhan. Ya, tapi firman berkata bahwa hanya kepada nama Yesus kita dapat diselamatkan, saudaraku. Amin. Jadi jangan terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga saudara. Tetapi biarlah pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang diberikan di dalam penggembalaan yang saudara ada pada hari ini itu baik buat saudara dan saya. Amin. Dikatakan bahwa ini pencuri, nabi-nabi palsu, orang-orang yang mencoba menyesatkan umat Allah. Mereka datang di gereja. Mereka ada di gereja juga, saudaraku. Tapi mereka mau mengalihkan iman saudara. Iblis tidak tertarik dengan saudara rajin datang ke gereja. Tapi iblis tertarik ketika saudara di gereja tapi saudara tidak mempunyai iman dan percaya kepada firman Tuhan. Di saat itulah iblis merasa dia sudah menang. Ingat ya, pernyataan saya, merasa sudah menang. Dan umat Allah banyak ditipu daya dengan berada di gereja tetapi tidak ada iman, keluar dari gereja kehidupannya tidak ada perubahan, saudaraku. Tetapi kita melihat di sini, saudaraku, bahwa Tuhan datang. Aku datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yesus datang supaya kita memiliki kehidupan yang melampaui arus seluruh aspek kehidupan lebih daripada cukup. Yesus datang dalam kehidupan kita untuk memberikan kehidupan Zoe. Ya, kita akan melihat. Di dalam bahasa Yunani, saudaraku, ada 3 kata yang berbeda tentang kehidupan. Hidup, saudara. Yang pertama ada yang namanya bios. Kemudian ada yang namanya suce. Dan kemudian ada yang namanya zoe. Tadi sempat disebutkan mengenai zoe. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan melihat pertama. Bios. Bios adalah kehidupan biologis kita. Semua makhluk hidup memiliki bios. Bios kalau sudah pernah dengar bioskop. Nah, bioskop ya. Bioskop itu artinya gambar hidup. Ya, kemudian biologi, tahu? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Oke. Kemudian ada yang namanya suce. Pakai depannya ada P. Suce adalah kehidupan jiwa, solis, ya. Pikiran, perasaan, kepintaran, hobi, indera dan karakter kita termasuk dalam suce. Kemudian ada yang namanya zoe. Zoe itu adalah kehidupan roh dan spiritual kita. Zoe adalah kehidupan yang asli pada mulanya yang Tuhan berikan seperti yang Tuhan berikan kepada Adam. Ya, Zoe kehidupan roh. Nah, Zoe itu juga bicara mengenai kehidupan yang sama yang Allah hembuskan ke dalam Adam pada saat penciptaan. Kemudian kehidupan Zoe itu adalah kehidupan di dalam Kristus.
Zoe juga bicara mengenai jenis kehidupan ilahi. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 14. Lukas 8 ayat ke-14, firman Tuhan berkata bahwa, oke kita baca bersama 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi di sini kita bisa melihat mereka yang terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup itu bicara mengenai bios. Ya, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini menunjukkan kehidupan tubuh yang secara fisik di mana kita mendapat kata biologi ini, saudaraku, bios. Kemudian kita akan buka dalam Matius 16 ayat 25. Matius 16 ayat 25 saya akan bicara mengenai kehidupan suci. Kita akan baca 1, 2, 3. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, di sini menunjuk kepada kehidupan psikologis, jiwa manusia, pikiran, emosi, dan kehendak. Dan di sinilah kita mendapatkan kata seringkali dipakai psikologi. Ya. Kemudian kita melihat Zoe. Ya, tadi kita sudah melihat bahwa kehidupan yang dimaksudkan dengan Zoe ini adalah dalam Yohanes 10, Tuhan mau memberikan kita hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Di dalam Ibrani 11 saudaraku, kita bicara mengenai tokoh-tokoh iman. Ibrani 11 kita akan melihat dalam ayatnya ke-32 sampai 34. Dalam Ibrani 11 begitu banyak tokoh-tokoh iman. Ya. Nanti saudara lihat di Ibrani 11 ayat 32 ini, apakah nama saudara ada di sini? Ya. Oke, kita baca bersama. Dan 1, 2, 3. Dan apakah hal yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. 3. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Selanjutnya, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara ada di salah satu kategori ini kah? Ada enggak saudaraku? Barangkali di ayat 33. Saudara ada yang memadamkan api yang dahsyat? Menaklukkan kerajaan-kerajaan? Oh, mengamalkan kebenaran. Amin. Memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, ada sini saudaraku. Apakah yang akan saya ceritakan tentang, tadi ya ayat 32 coba. Kalau diceritakan gak habis nih. Aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Wah, ya mungkin ada namanya, Pastor Anang di situ, masuk di situ, luar biasa. Bagaimana dia dikenal karena imannya. Ya kita melihat di sini hal-hal yang luar biasa saudaraku. Ya, kalau seluruh baca Ibrani pasal 11 itu kita melihat pahlawan-pahlawan iman. Tetapi yang saya coba garis bawahi ya, bahwa pahlawan-pahlawan iman ini, tokoh-tokoh iman ini, mereka bukan orang-orang yang sempurna. Betul nggak saudaraku? Kalau kita melihat tentang Gideon, Gideon pernah melakukan suatu kesalahan, ya gitu ya, betul nggak saudaraku? Kemudian Barak juga, Simson, ya pernah melakukan kesalahan, betul nggak saudaraku? Yefta, mungkin saudara jarang dengar Yefta ini kesalahannya apa? Daud, saudara tahu? Amin, ya. Dan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, ya, untuk dituliskan namanya di kitab Ibrani ini. Tetapi Tuhan mau mencari orang-orang yang tersedia buat Tuhan. Orang-orang yang tidak sempurna, tapi mereka memiliki iman dan keyakinan yang besar kepada Tuhan. Bukan orang yang sempurna, bukan dari latar belakang yang sempurna juga, tetapi orang-orang yang mau dan tersedia bagi Tuhan. Amin. Semoga saudaraku kita bisa juga menjadi salah satu nama, kan ada dan Samuel dan para nabi gitu kan. Semoga salah satunya nanti ada nama saudara di situ, nama saya juga saudaraku, amin ya. Penting sekali ketika kita tidak terlalu pusing dengan pendapat manusia tentang diri kita. Tetapi yang kita pentingkan adalah bagaimana Tuhan menilai diri kita. Karena gini saudaraku, di dalam diri saudara dan saya ada Zoe. Ya,
iman Zoe yang Tuhan taruh dalam hati kita. Tuhan mau iman Zoe ini, iman yang berkelimpahan ini, hidup di dalam God's abundance, hidup dalam kelimpahan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan itu ketika saudara menyebut nama Yesus, saudara. Ketika saudara menaruh nama Yesus dalam hidup saudara, pada waktu itulah Tuhan melihat namanya, maka Tuhan akan bergerak dan akan melakukan kuasa-kuasa yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tapi hari ini saudaraku, saya ingin mengambil satu tokoh saja dari beberapa nama itu yang mungkin jarang sekali kita mendengarkan namanya ya. Saudara mau pilih siapa saudaraku? Oke. Siapa pastor? Kalau kamu pilih yang itu saya ganti khotbahnya berarti. Siapa? Saya pilih, Abraham? Oh jangan. Ya. Ya. Saya pilih yang namanya Yefta. Oke. Kita buka dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-1. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-1. Oke, 1, 2, 3. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. So, saudara, apa yang saudara bisa lihat dari firman Tuhan ini dikatakan Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang perempuan sundal. Oke ya, coba saudara pahami dulu ya. Kalimat ini sekali lagi sama-sama bilang sama saya dari kata-kata seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Seorang pahlawan yang gagah perkasa tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Oke ya, taruh di dalam pikiran saudara ya. Pahlawan gagah perkasa tapi anak seorang perempuan sundal. Saya akan ganti kata-katanya. Adapun Yefta, orang Gilead itu, dia adalah anak seorang perempuan sundal. Tetapi dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Beda atau sama? Ahli bahasa. Beda? Beda ya? Beda apa sama? Enggak apa-apa mau bilang sama juga boleh, bilang beda juga boleh. Kan saudara punya pendapat masing-masing. Oke ya. Tapi adalah hal yang lebih indah jika tadi yang seperti saya katakan Yefta adalah anak perempuan sundal tetapi dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi dia menerangkan pada akhirnya bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tokoh iman yang disebutkan di dalam kitab Ibrani. Tapi kalau kita melihat hal yang ini saudaraku, kita melihat Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi gitu ya, tetapi sayangnya ya seolah-olah gitu, sayangnya dia anak seorang perempuan sundal. Berarti ada kehidupan Yefta di mana di situ dia mengalami begitu banyak cobaan, dia mengalami begitu banyak tantangan dalam hidup dia dan mungkin juga dia mengalami kegagalan di situ. Tapi kalau kita melihat dalam kitab Ibrani nama dia tercatat, berarti ada kebangkitan, ada titik balik di mana Yefta mengalami perubahan dalam imannya, saudaraku. Amin. Yefta dipakai Tuhan bukan karena dia adalah seorang yang baik, namun terutama karena Yefta mau dipakai oleh Tuhan. Saudara semua mau dipakai oleh Tuhan, amin. Ya. Kita lihat Hakim-Hakim 11 ayat yang kedua. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak perempuan lain. Betul? Ayat yang ketiga A dikatakan, maka larilah Yefta dari saudara-saudara itu dan diam di tanah Tob. Saudara ini luar biasa loh. Kalau saudara selidiki ya, Yefta tadi bilang anak perempuan sundal. Tapi dikatakan juga anak perempuan lain. Ya, diterjemahkan bukan, ada yang masih remaja ya, pemuda ya. Tapi jadi ini bukan hanya anak perempuan sundal itu perempuan pelacur ya. Tapi dikatakan perempuan lain itu bisa juga perempuan yang disimpan, perempuan yang menjadi gundik dan sebagainya gitu. Jadi begitu banyak predikat yang buruk yang melekat dalam dirinya Yefta, saudaraku. Ya. Di sini memang Yefta tertolak
Ya, nama Yefta atau Yiftak itu artinya Allah membuka rahim. Lahir dari seorang perempuan lain atau perempuan sundal, ayahnya Gilead. Ya, tapi di sini kita melihat Gilead juga melahirkan anak laki-laki baginya, dan setelah dewasa, Yefta dianggap sebagai anak haram oleh adik-adiknya yang lahir dari istri sah Gilead. Ya. Apakah ada anak haram, saudaraku? Enggak ada. Yang ada orang tuanya ya haram ya. Kenapa melakukan itu ya, hubungan sebelum menikah gitu ya. Kasihan anaknya, oh anak haram. Padahal orang tuanya yang harusnya bertobat, saudaraku ya. Dan dikatakan Yefta tidak memiliki hak atas warisan Gilead. Dan ia diusir oleh saudara-saudaranya. Ya. Kita melihat pada akhirnya dikatakan Yefta lari ke tanah Tob. Betul ya? Ke tanah Tob. Dan di sana kalau saudara baca selanjutnya, di sana ia bergaul dan hidup bersama dengan para penjahat dan perampok yang akhirnya membuat Yefta juga ikut merampok bersama-sama dengan mereka. Rasa tertolak yang dialami oleh Yefta membuat dia bertindak di luar hati nuraninya. Yefta lari dan dia pergi berkumpul dengan para perampok, dia merampok ya seperti Robin Hood, saudaraku ya. Merampok untuk kebaikan katanya, dia merampok membagikan kepada orang-orang yang miskin. Tetapi tetap saja suatu kejahatan yang dilakukan di sana. Juga karena ada rasa tertolak. Bukan hanya karena latar belakangnya tetapi dia diusir, saudaraku, ya, oleh saudara-saudaranya. Nah, kita melihat, saudaraku, bagaimana tindakan Yefta yang sebenarnya sesuatu yang terlalu cepat diambil pada waktu itu. Karena rasa pahitnya, rasa tertolaknya, maka Yefta langsung lari berkumpul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang tidak baik juga. Sehingga dikatakan dia klop di situ, saudara. Ya. Dan seolah-olah ini kalau kita melihat, kita menyimpulkan bahwa Yefta itu lari dari masalah yang dihadapi. Bilang kanan kiri, jangan lari dari masalah. Amin, saudaraku. Kalau saudara menghadapi sebuah permasalahan, saudara harus percaya bahwa ada iman, ada Zoe yang di dalam diri saudara. Yang saudara harus membuat, Bapak berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku perlu firman-Mu yang menguatkan aku untuk melewati semua keadaan ini. Dan aku tidak akan lari, aku tidak akan berpaling daripada Engkau seberapa besar pun situasi masalah yang sedang saudara hadapi hari ini. Baik masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, saudaraku, masalah dalam pelayanan, saudaraku ya. Jangan lari dari masalahmu dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak beriman juga. Ya. Seringkali kita melihat bahwa orang itu sering mencari nasihat-nasihat. Ketika dia hatinya terluka, ketika hatinya mengalami gesekan, dia tidak bisa terima, dia merasa tersinggung. Dia lari ke orang-orang yang kurang lebih sama, mengalami hal yang sama. Kita satu nasib gitu, ya. Gimana ya, gue kesel sama Pastor Poli, misalnya gitu ya. Iya emang tuh Pastor Poli tuh emang gak pernah kasih kesempatan buat orang lain gitu. Jadi sama-sama gitu ya. Oh iya ya, oke, jadi kita jauhin aja Pastor Poli gitu. Jangan dong, ya. Tapi datang kepada hamba Tuhan. Pastor Vishal, saya lagi kesel sama Pastor Poli. Jangan begitu, lu bertobat. Nah ini sebenarnya yang benar gitu ya sebenarnya. Tapi dengarnya gak enak gitu ya. Kayaknya dia gak mengerti perasaan saya. Jadi, tapi ini yang dilakukan oleh Yefta, saudara. Dia merasa nyaman di situ, bahkan dia diangkat di situ. Ya, menjadi kepala daripada para perampok. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan tidak bisa memberkati orang-orang yang lari dari masalah. Mau saudara, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Oke ya, gitu ya saudaraku ya. Soalnya gak klop nih. Jadi saya malu nyanyi. Ya, mau kita berlari ke gunung, betul ya? Mau kita berlari ke paling lembah, Tuhan tuh ada di situ, saudaraku. Tapi Tuhan hanya bisa memberkati kita, membawa kita dengan kelimpahannya Tuhan ketika kita menyadari keadaan kita dan berbalik kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa memberkati orang-orang yang hidupnya dalam sakit hati, saudara? Karakter itu dimulai pertama-tama ketika saudara menghadapi masalah, apapun masalah. Ya paling sulit menghadapi masalah itu dengan keluarga. Ya, kalau kita melayani keluarga, ya, dia bilang, aduh, kita ngomong sama A,
menurut pendapat dia disakitin. Kita tanya sama keluarganya yang B, dia yang disakitin gitu. Diketemuin gak mau, saudara. Aduh, susah sekali. Manusia selalu menganggap dirinya benar dalam pandangannya sendiri. Itu yang Alkitab bilang. Ya, jadi gimana menyelesaikannya? Ya, kita berdoa. Oh ya, saudara jangan suka ngomong begini ya. Misal ada masalah, ya masalah tuh nggak ada jalan keluarnya, susah gitu ya, nggak kelihatan. Lalu saudara bilang, ya udahlah doa aja. Saudara tahu nggak? Saudara ngomong begitu, saudara tuh meremehkan kuasa doa. Justru ayo kita berdoa, tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa di dalam doa. Sering gak sih saudara dengar, gimana? Ya udah lu doa aja lah. Kok doa itu kayak sesuatu yang recehan saudaraku. Bilang kanan kiri doa bukan recehan. Ya, tapi justru oleh karena doa itu saudaraku kita bisa mendapatkan terobosan. Kita tidak bisa menjangkau apa yang tidak terjangkau, tapi dengan doa kita bisa menjangkau apa yang tidak terjangkau saudaraku. Amin. Ya, ketika saudara mengalami masalah dengan keluarga, ya karakter yang dimulai pertama-tama adalah dengan tidak lari, hadapi saudara. Kok saya yang minta maaf sama orang itu yang menyakiti saya. Ya, datangi orang itu dan berkata, maafkan aku dan aku memaafkan kamu. Namun bukan berarti saudaraku ketika kita menghadapi masalah seperti ini kita berkata, oh sok kuat, enggak juga. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengerti dan belajar caranya Tuhan. Ya, kita harus belajar jalan-jalannya Tuhan. Melalui setiap masalah yang kita hadapi. Karena cara manusia saudaraku, jalan manusia pada akhirnya akan menemui jalan yang buntu. Mau berapa hebat pun saudara, mau berapa kuat pun saudara hari ini saudaraku. Tapi akan menemui jalan buntu. Sekali lagi, Tuhan tertarik. Tuhan tertarik dengan Zoe, kind of faith. Tuhan tertarik dengan kehidupan roh dalam hidup saudara. Ya, Tuhan tidak terlalu peduli dengan, maksudnya Tuhan tidak terlalu memperhatikan dengan kehidupan bios. Ya, tapi manusia ini seringnya gini ya. Kalau misalnya cari jodoh, cari pasangan hidup, pasti yang dilihat pertama adalah biosnya. Betul gak? Orangnya tampan gak? Orangnya cantik gak gitu ya? Zoe-nya kurang diperhatikan saudaraku. Ya, kalau saudara di sini yang sedang cari pasangan hidup, atau Pak Willy, waktu dulu ya. Enggak, apa yang terlihat dalam, bagaimana saudara, ketika saudara hari ini, wah, karena Tuhan tuh melihat Zoe-nya, Tuhan tuh gak melihat ini tubuh jasmani fisik saudara, tidak. Tapi manusia tuh sering memperhatikan hal yang kelihatan. Ya, saya punya target, calon saya harus yang ganteng gitu. Penyanyi K-pop misalnya gitu ya, dia harus misalnya putih atau yang putih maunya yang kulit berwarna gitu ya. Kasih target gitu ya. Lalu ketemu yang tidak sesuai, dia tidak mau. Sampai selama-lamanya, lama banget dia akhirnya sendiri terus hidupnya. Karena gak ketemu. Tapi begini saudaraku, kita harus mengizinkan caranya Tuhan atau jalannya Tuhan itu ya menjadi jalan kita dan menjadi cara kita. Tidak semua hal bisa saudara selesaikan dengan kemampuanmu. Mau saudara pelayan yang luar biasa pun, saudara hamba yang luar biasa pun, saudara tetap memakai caranya Tuhan. Jalannya Tuhan. Karena kenapa? Saudara sudah mendengar sendiri, melihat di media sosial. Begitu banyak aliran-aliran yang memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, dan itu bukan orang-orang yang tidak tahu kebenaran, tetapi mereka justru yang tahu kebenaran, tetapi menjalankan kebenaran yang lain menurut mereka. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang seperti ini. Yang tidak lagi bisa dikasih tahu. Yang tidak lagi memiliki hati yang mau diajari saudara. Ya, kita melihat bagaimana Yefta ini keluar lari ya di dalam panggilan Tuhan pada waktu itu. Dia meninggalkan, dia tidak menyadari ada panggilan Tuhan yang besar. Di sana dia bergaul dan hidup bersama dengan para penjahat dan akhirnya membuat Yefta juga merampok. Tadi saya sudah bilang. Rasa tertolak yang dialami oleh Yefta membuat dia bertindak di luar hati nuraninya. Nah, kita akan melihat Hakim-Hakim 10 ayat 16. Hakim-Hakim 10 ayat 16 berkata, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya yang melihat kesukaran mereka. Jadi di sini pada waktu itu terjadi saudaraku bagaimana
bangsa Israel ini mengalami tekanan dari bangsa Amon. Ya, mengalami tekanan. Lalu pada waktu itu bangsa Israel bertobat. Dikatakan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan dan Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Pada waktu itu bangsa Israel berbuat jahat dan beribadah kepada dewa Baal dan Asyitoret, yakni orang Filistin, Allah orang Filistin. Maka Tuhan murka dan mereka diserahkan ke tangan orang Filistin dan Bani Amon. Sehingga ditindas musuh selama belasan tahun. Karena tidak tahan ditindas, akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan bertobat dari dosanya dan mengakui hanya Tuhan. Ini dalam dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16. Maka ditulis Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Dalam Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-18. Lalu orang Israel sedang berkumpul di Gilead untuk merencanakan peperangan. Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Lalu Tuhan memunculkan nama Yefta. Tuhan memunculkan nama Yefta sehingga tindak lanjutnya kalau saudara baca lagi para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ya, tua-tua Gilead, orang-orang Gilead ya, mereka yang tadi membuang Yefta. Mereka datang menjemput Yefta dari tanah Tob. Dan saudara lihat inilah jawaban pahit dari Yefta yang menandakan hatinya begitu tertolak atas perlakuan yang ia terima dari orang Gilead. Dia bilang begini. Ini ada ayatnya kan? Hakim-Hakim 11 barangkali ya. Yefta menjawab begini, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ya, itu jawaban Yefta ketika Yefta diminta untuk membantu mereka. Meski begitu para tua-tua ini tidak gentar dan terus mendesak Yefta untuk menjadi kepala atas mereka. Untuk memimpin peperangan ini karena Tuhan telah berbicara. Tadi Tuhan memberi nama Yefta kepada para tua-tua ini, pada bangsa Israel ini. Dia bilang begini, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Oh betul ya, ada ayatnya. Dan di sini kita melihat Yefta sadar akan pilihan Tuhan atas hidupnya. Akhirnya Yefta menerima ajakan para tua-tua Gilead untuk memimpin peperangan melawan Bani Amon. Namun sebelum Yefta menjalankan tugas yang diberikan Allah kepadanya, ia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Ya inilah yang dilakukan Yefta. Ketika Yefta menyadari, oh ini orang datang kembali, oke. Aku menyadari panggilan Tuhan. Lalu dia menyadari hal itu tetapi perkara itu dibawa kepada Tuhan. Dia katakan bahwa sebelum Yefta menjalankan tugas itu dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan dan disitulah Tuhan memulihkan hati Yefta. Terjadi titik balik di situ. Tuhan memulihkan hati Yefta. Kepahitan yang dipendam di kedalaman hatinya. Bilang kanan kiri jangan pendam kepahitan. Mungkin buat orang ya, orang mungkin tidak melihat secara di dalam kehidupan mentalnya. Mungkin orang tidak melihat Yefta itu mengalami sakit hati atau kepahitan yang dipendam dalam hati. Mungkin orang nggak bisa lihat. Ya, seringkali kalau makanya ya saudara tersinggung misalnya sama saya gitu ya. Saya nggak sengaja atau saya nggak tahu lah saya berbuat apa. Saudara pendem begitu lama sakit hati. Kalau mau doa ingat wajah saya gitu doa suruh benerin gitu. Tapi nggak mau benerin. Sayanya nggak berasa apa-apa. Saya tetap melayani, saya tetap lari lompat-lompat. Gitu. Kasihan saudara, betul nggak? Ya, tapi memang orang suka begitu saudaraku ya. Tapi ya harus saudara lepaskan kepahitan itu datang kepada Tuhan. Bawa perkaramu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan memulihkan hatimu ya. Dan pada akhirnya ya itu memang mungkin tidak terlihat orang lain ataupun bahkan dirinya sendiri namun Tuhan melihatnya. Ya, ingat sekali lagi Tuhan melihat rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa pahit, rasa tertolak saudara ya. Tuhan melihatnya itu saudaraku. Dan imannya kepada Allah, nah ini dia. Iman Yefta kepada Allah menjadikan dia pulih. Jadi kalau saudara sudah tersinggung, saudara rasa sakit hati, tertolak. Tapi iman saudara juga sudah gak ada lagi, habislah sudah saudaraku ya. Habis sudah, oh itu cukup sudah gitu ya.
Tapi oleh karena imannya, dia percaya, dia sadar panggilan Tuhan, makanya dia terima. Ya, ia yang dahulu tertolak namun terpilih kembali oleh Allah. Amin. Karena ada rencana Tuhan yang besar atas hidup Yefta. Saudara dan saya percaya ada rencana Tuhan yang besar atas hidup saudara dan saya. Amin. Tadi sangat baik firman dikatakan bahwa kehidupan saudara ini bukan cuma di bumi ini aja, setelah mati sudah gak ada apa-apa lagi. Justru kehidupan kita tuh yang sebenarnya setelah kita mati, setelah kita dikubur, kita ada kehidupan lagi bersama dengan Tuhan harusnya saudaraku. Kehidupan yang kekal. Amin. Karena itu rencananya Tuhan. Zoe itu ditaruh dalam hidup kita, hidup dalam berkelimpahan. Supaya kita pada akhirnya bersama-sama dengan dia. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ini di ibadah kematian, kemarin saya ngomong gini saudaraku. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan mau menyiapkan tempat itu bagi kita saudaraku. Tuhan sudah menyediakan tempat. Jangan sampai tempat yang sudah disediakan tidak menjadi tempat kita berada bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai iman saudara hilang hari ini. Ya. Oh iman saya kecil sekecil biji sesawi. Ya itu masih luar biasa saudaraku ya. Ada iman. Tapi ingat saudaraku, iblis itu memang mau mencuri iman yang kecil sekecil biji sesawi itu tetap menjadi perhatian iblis. Karena kenapa? Biji sesawi ya. Udah diajarin kan, Pastor Anang tahu ya. Biji sesawi itu kalau ditanam, disiram, dia akan jadi tumbuhan yang besar. Yang pernah ke Israel juga tahu itu. Tumbuhan yang besar, bahkan dibilang terakar kuat juga ya. Tertanam kuat. Bahkan itu pohon, burung-burung bisa bertengger di atasnya. Bayangkan betapa kuatnya ketika pohon itu bertumbuh. Betapa luar biasanya ketika pohon itu bertumbuh imannya. Biji sesawi itu bertumbuh. Makanya sebelum dia tumbuh saudaraku, iblis coba ambil. Iblis coba kasih hal yang kecil-kecil, hancurin iman saudara. Amin. Saya berharap saudara ada di sini, beribadah di sini. Ketika saudara pulang, saudara bertemu dengan keluargamu yang menyakitimu, yang mungkin kau merasa ada sesuatu ganjalan, datang kepada dia. Bilang, aku menyadari panggilan Tuhan, maafkan aku selama ini. Ya, peluk dia kah? Kalau misalnya saya minta maaf. Kalau misalnya dia bilang, lu sih baru sekarang minta maaf gitu ya. Itu sakit hati lagi saudaraku, jangan. jangan. Tapi aku sudah melakukan bagianku, let God do his part. Ya, biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Oh ya gitu aja, udah. Jangan sakit hati lagi saudaraku. Nanti nama saudara gak tertulis di dalam kitab manapun saudaraku ya. Yefta yakin bahwa jika Allah telah memilihnya untuk menjadi pemimpin atas Bani Gilead untuk berperang melawan musuhnya, pasti Allah akan membawanya kepada kemenangan. Ya, kalau Tuhan pilih saudara, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Amin. Penderitaan itu tidak akan selama-lamanya. Ya, saudara merasa, derita ini gak akan terus menerus. Kenapa ini belum selesai? Ada lagi, ini belum selesai, ada lagi. Semakin itu terjadi dalam hidup saudara, semakin saudara pilih, Tuhan aku akan terus menguatkan keyakinanku kepada Tuhan. Aku akan terus percaya. Ya. Daud bukan orang yang sempurna, tapi setiap kali dia berperang saudaraku, dia selalu tanya Tuhan dulu, betul gak? Peperangan itu gak tambah mudah loh, musuh itu gak tambah, betul gak? Gak tambah lebih lemah, tapi tambah lebih kuat, betul gak? Tapi dia terus semakin musuhnya kuat, semakin dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Semakin dia percaya kepada Tuhan, dia cari wajah Tuhan. Hingga ketika Tuhan bilang pergi, dia pergi. Ketika Tuhan bilang dia diam, dia diam. Saudara jangan dibalik-balik ya. Tuhan bilang diam berdoa, saudara pergi. Ya. Tuhan bilang pergi, saudara maunya diam gitu. Jangan dibalik-balik saudaraku ya, amin. Maka saudara perlu firman Tuhan untuk mendapatkan Zoe kind of faith ini saudaraku. Ya, imannya ya. Ya, dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dan yang penting juga itu sebabnya dikatakan Yefta akhirnya pulang kepada bangsanya. Lalu Tuhan mengurapi Yefta, ada di ayatnya dikatakan Allah mengurapi Yefta, roh Allah hinggap turun di atas Yefta. Dan menjadikan dia pemimpin yang berhasil membawa kemenangan di atas bangsanya. Imannya kepada Allah telah menaklukkan rasa tertolak yang tidak terlihat. Ini judul khotbah saya tadi. Menaklukkan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Betul ya? Dia menaklukkan yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Dia menaklukkan rasa tertolak yang tidak terlihat. Ya, oleh matanya dan sekaligus menaklukkan musuhnya. Ya, jadi saudara harus overcome di atas your soul, jiwa ini saudaraku. Ya, sehingga ketika saudara menghadapi sebuah ujian atau tantangan, saudara juga mengalami terobosan. Jadi dua saudaraku. Amin. Mengalahkan yang tidak kelihatan dalam dirimu dan menaklukkan yang kelihatan yang saudara sedang hadapi pada hari ini.
Amin. Karena sekali lagi Tuhan tidak bisa memberkati orang-orang yang sakit hati. Orang yang lari dari masalah, Tuhan gak bisa berkati. Mau kemanapun saudara pergi, mau kemanapun saudara menjauh, Tuhan gak bisa memberkati saudara. Ya, bahkan saudara akan ingat terus wajah orang itu ya. Sampai saudara beresin, mungkin saudara udah gak ingat lagi. Orang yang baru lagi gitu ya saudaraku. Tapi saya percaya ini rencana Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan terjadi supaya kita dengan iman kita menaklukkan rasa tertolak yang tidak terlihat. Dan sekaligus menaklukkan musuh, yaitu Bani Amon dikatakan yang terlihat oleh matanya. Nah, oleh karena kita kembali lagi dalam kitab Ibrani ini, makanya dikatakan, dan apakah, Ibrani 11:32, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, dan Yefta. Kira-kira Yefta yang mana tuh saudaraku? Yang menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Yang mana saudaraku? Yang mana? Mungkin yang telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya. Bisa juga Yefta itu adalah yang pada akhirnya mengamalkan kebenaran. Bisa juga Yefta telah beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Amin saudaraku. Ya. Saya berharap dengan firman ini saudaraku, apapun yang saudara sedang hadapi pada sore hari ini, jangan lepas imanmu di dalam Tuhan. Amin. Tetapi terus menyadari bahwa ada Zoe kind of faith. Iman Tuhan di dalam diri saudara. Karena saudara gak bisa mengusir gunung itu. Tapi saudara perlu iman yang dari Tuhan itu saudaraku. Saudara gak bisa memindahkan gunung itu dengan keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Wah saya beriman, saya pindahin gunung. Tapi saudara gak ada dasar kebenaran firman. Saudara masih menyimpan hal-hal duka dalam diri saudara. Yang saudara gak mau bereskan. Atau kehidupan-kehidupan yang tidak baik. Yang saudara masih berkumpul di kumpulan perampok. Ya, kumpulan orang-orang yang menolak Tuhan. Saudara berada di situ dan saudara tinggal di situ. Saudara harus keluar menyadari panggilan Tuhan. Sehingga iman Zoe ini saudaraku bisa jadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Rencana Tuhan di atas kehidupan Adam pada waktu itu saudaraku. Ya, Adam hidup berkelimpahan. Ya, dia hidup menikmati semua hal yang baik. Itu juga yang Tuhan rencanakan bagi kita semua. Amin. Menikmati kebaikan Tuhan. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan dari semula telah kau tetapkan. Biar kita menyadari rancangan Tuhan Zoe kind of faith ini bisa terjadi saudaraku dalam hidup kita. Pakai imannya yang dari Tuhan saudara. Jangan iman terhadap masalah tapi iman di dalam firman. Jadi saudara gak lagi berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan gimana caranya. Enggak, tapi sudah memperkatakan bahwa aku percaya. Firman berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Aku percaya Tuhan bilang, satu orang aku berdiri buat keluarga aku, maka sisi rumah tanggaku akan diselamatkan oleh Tuhan. Aku percaya aku mengalami kekurangan, ada utang piutang. Tuhan menghapuskan utangku. Dan aku percaya aku akan dipenuhi segala keperluanku dan kebutuhanku di dalam Yesus yang memenuhi aku dalam kekayaan dan kemuliaan. Itu yang saudara katakan. Iman kepada firman-Nya, bukan iman kepada masalahnya. Jangan melihat masalah itu besar, tapi lihat Tuhan yang besar saudaraku. Di atas setiap masalah-masalahmu. Amin. Aku percaya ada roh-Mu dalam diri setiap umat-Mu di sini Tuhan. Dan roh-Mu yang akan menyatakan kebesaran kuasa-Mu dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Biarlah kami hanya bergantung kepada Engkau Tuhan dan bukan kepada yang lain. Kalau kami melihat sumber-sumber dunia ini, kami mau katakan itu semua terbatas dan gak ada gunanya kalau kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mungkin kami hari ini sedang melewati lembah kekelaman, kami sedang melewati situasi-situasi yang sulit. Bahkan kelihatannya mustahil, bahkan kami gak menyangka kami harus melewati hal ini. Tetapi biarlah Tuhan kami belajar dari pengalaman iman daripada Yefta ini Tuhan. Ketika dia lari dari masalah, justru dia tidak mendapatkan damai sejahtera itu terjadi di atas kehidupan dia. Tetapi Tuhan Kau yang melihat hati kami, Kau yang melihat hati daripada Yefta.
Sehingga Engkau memberikan kesempatan kembali. Engkau memberikan anugerah-Mu kepada dia Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan anugerah-Mu kembali kepada kami. Engkau memanggil nama kami kembali. Engkau mengetuk hati kami kembali Tuhan. Untuk kami kembali kepada Engkau. Ya kami mau menyadari panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak melepas apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau mengurapi kami. Biarlah kiranya roh Tuhan ada di atas setiap kami. Pengurapan-Mu ada di atas setiap kami Tuhan. Sehingga membuat kami sanggup mampu Tuhan. Melewati segala perkara bersama dengan Kau Tuhan. Yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Kami pasti overcome, kami pasti menang di atas segala situasi yang kami hadapi. Karena ketika Tuhan memilih kami, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kami. Itu yang kami percaya. Terima kasih Tuhanku, aku serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.